Salib, harapan Kristiani. Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17. Hari ini kita merayakan pesta salib suci. Kalau saya ditanya, perasaan dan nilai dominan mana yang saya jumpai dan saya rasakan dari salib Kristus, maka jawaban saya adalah harapan. Berharap pada salib. Berharap berarti mengakui dan mengafirmasi bahwa hidup ini memiliki makna. Dan bagi orang-orang Kristen, makna kehidupan mereka tidak terletak pada diri mereka sendiri, melainkan pada salib Kristus. Pada salib ada penebusan dosa. Pada salib ada damai. Pada salib ada persatuan antara Allah dan manusia. Pada salib ada sukacita dan keselamatan. Karena itu, orang-orang Katolik ketika mengadakan jalan salib pada masa Prapaskah berdoa, "Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan memuji di Kau, sebab dengan salib suci-Mu Engkau menebus dunia." Doa ini mengungkapkan keyakinan dan iman mereka pada Kristus yang tersalib. Serentak dengan itu mengungkapkan harapan mereka akan ditebus dan diselamatkan oleh salib Kristus. Karena itu, ketika kita memandang dan percaya pada Kristus yang tersalib, kita mengungkapkan harapan kita dan keyakinan kita akan ditebus. Ketika kita memandang dan percaya pada salib Kristus, kita mengungkapkan harapan kita akan ditinggikan bersamanya setelah kita jatuh ke dalam dosa. Ketika kita memandang Kristus yang tersalib dan percaya padanya, kita mengungkapkan harapan kita akan memiliki kehidupan yang lebih layak dan lebih berkenan di hadapan Allah dan sesama. Ketika kita memandang salib Kristus dan percaya padanya, kita mengungkapkan keyakinan dan harapan kita bahwa setiap peristiwa salib dalam kehidupan kita pasti ada nilai-nilai yang membahagiakan diri kita dan yang menggembirakan sesama. Setiap penderitaan dan salib yang kita alami pasti ada makna di dalamnya. Salah satu maknanya adalah harapan. Seorang petani yang bekerja membanting tulang untuk menghasilkan sesuatu di sawah dan di ladangnya, dan bekerja dan membanting tulang itu merupakan salib yang dipikulnya setiap hari. Dan dia pasti percaya dan berharap bahwa di balik pengorbanannya itu, dia akan menuai hasil yang berlimpah ruah demi dirinya, demi keluarganya, dan demi sesama. Seorang mahasiswa yang belajar semalam suntuk demi mempersiapkan diri untuk ujian, belajar semalam suntuk itu merupakan salib yang dipikulnya. Dan dia pasti berharap bahwa dia akan sukses dan menuai hasil yang baik ketika dia menghadapi ujian tersebut. Karena itu, jangan menangisi salib-salib kita. Jangan meninggalkan salib-salib yang kita hadapi setiap saat. Karena di balik salib itu selalu ada harapan. Dua orang pemuda mengadakan perjalanan menuju kampung mereka. Dan untuk sampai atau untuk tiba di kampung itu, mereka harus melewati
satu jurang yang dalam dan luas. Keduanya menyiapkan dua salib, masing-masing menyiapkan satu salib yang panjang. Dan perjalanan tersebut cukup jauh. Salah satu dari keduanya sudah sangat capai dan dia perlahan-lahan memotong salibnya supaya salibnya menjadi semakin pendek dan dia merasa bahwa itu baik. Dengan memotongnya dia merasa semakin ringan untuk dipikul. Ketika tiba di pinggir jurang itu, temannya yang tidak memotong salibnya, dia meletakkan salibnya di atas jurang itu dan dia berjalan di atasnya sehingga dia tiba di tempat tujuannya. Sementara dia yang sudah memotong salibnya menjadi pendek, dia tidak bisa meletakkan salibnya itu di atas jurang karena terlalu pendek. Hasilnya, dia tidak bisa melewati jurang itu dan tidak bisa tiba di tempat tujuannya. Dia gagal. Jangan memotong-motong salib. Jangan menangisi salib kehidupan kita. Jangan meninggalkan salib kehidupan kita. Sebab di balik salib kita, seperti di balik salib Kristus, ada harapan. Harapan yang menghantar kita untuk sampai pada tujuan yang hendak kita capai. Entah kedamaian, persatuan, kesuksesan, dan keselamatan. Mari kita menyatukan salib-salib kita dengan salib Kristus sendiri. Dengan demikian, kita akan diselamatkan, ditebus, dan ditinggikan bersama Kristus yang tersalib.